Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelku. Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan menceritakan suatu lesi non kanker di mana lumayan banyak juga pasienku yang terkena kista ini, dan yang aku tidak sangka-sangka adalah anakku yang kedua kena juga kista ini. Tapi kista ini tidak berbahaya ya teman-teman, dia hanya saja seringnya mengganggu. Oke, sesuai judulnya yaitu benjolan pada bibir, atau dia bisa terjadi juga di dalam rongga mulut, yaitu biasanya disebut dengan mukokel, mukosel, atau kista mukosa. Mukokel merupakan kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam rongga mulut. Mukokel terjadi karena adanya sumbatan pada saluran kelenjar liur. Dalam kondisi normal, biasanya air liur akan mengalir dari kelenjar air liur ke rongga mulut, yang mana proses ini melalui saluran kecil yang disebut dengan ductus. Jika terjadi kerusakan atau sumbatan pada saluran ini, maka air liur akan menumpuk pada satu area. Inilah yang akan menimbulkan benjolan atau yang kita sebut dengan mukokel pada bagian dalam mulut tersebut. Beberapa hal yang dapat memicu timbulnya si mukokel ini yaitu biasanya ada bagian gigi yang tajam karena gigi tersebut berlubang atau sisa akar gigi. Biasanya dia akan menggores atau menusuk bagian dalam pipi atau bagian bibir. Kemudian kebiasaan menghisap atau menggigit bibir bagian bawah, lalu menggunakan anting-anting atau menindik pada bagian bibir, dan yang terakhir biasanya terjadi trauma pada rongga mulut. Bagaimana cara merawat mukokel? Sebenarnya mukokel dapat hilang sendiri dalam beberapa waktu. Biasanya kistanya akan pecah, kemudian timbul lagi, kemudian pecah lagi, kemudian timbul lagi, sampai beberapa kali seperti itu hilang timbul, kemudian akhirnya akan menghilang dengan sendirinya. Tetapi pada sebagian kasus ada yang kistanya menetap bahkan membesar. Sehingga untuk kasus mukokel yang menetap, biasanya dokter akan melakukan beberapa pilihan tindakan, yaitu yang pertama operasi kecil, yaitu melakukan pengangkatan pada si mukokel tersebut dengan menggunakan alat. Yang kedua, membuat saluran baru atau marsupialisasi. Yang ketiga, memberikan suntikan kortikosteroid. Yang keempat, terapi laser. Dan yang terakhir, krioterapi, yaitu membekukan jaringan mukokel. Mukokel ini dapat kembali muncul sehingga kita sebaiknya menghindari kebiasaan yang menimbulkan mukokel ini muncul kembali. Oke, lanjut ke ceritaku tentang anakku yang terkena si mukokel ini di bibir bawahnya. Jadi awalnya dia habis sikat gigi, dia langsung tanya sama aku, "Mami ini apa?" Terus aku sebelum lihat, aku udah kayak feeling, aduh jangan-jangan mukokel, karena dia nunjuk ke situ kan, dan sering terjadi memang di bibir bawah. Habis itu pas aku lihat, jeng, bener aja mukokel. Dan di pikiranku pada saat itu, wah ini harus diangkat nih, dioperasi nih kalau misalnya dia tidak mengecil. Akhirnya aku berpikir, nanti pokoknya pas libur lebaran aku pulang ke Jakarta, aku akan melakukan operasi mukokel ke anakku ini. Aku harus segera melenyapkan apapun yang mengganggu di tubuh anakku ya. Biasa ya ibu-ibu kayak gitu. Apapun yang terjadi pada anaknya pengennya segera anak itu harus segera normal, sehat kembali. Tapi sebelum semua itu terjadi, maksudku operasi, sebelum aku memutuskan yaudah deh operasi nih mukokel anakku gitu, aku ingat kalau keponakanku pernah mukokel juga. Dan aku pengen tanya sebenarnya, udah dioperasi atau belum? Kalau udah dioperasi, di mana operasinya? Terus bagaimana penyembuhan setelahnya? Dan akhirnya aku telepon lah ibunya, dan aku bertanya, dan ternyata mukokelnya hilang teman-teman, tanpa operasi. Jadi pas aku tanya,
halo, mukokelnya si ini gimana kabarnya gitu, jadi dioperasi udah gitu. Hah, enggak dioperasi, hilang sendiri tuh. What gitu kan, aku kaget banget ya, karena selama ini aku taunya dengan pengangkatan, kalau nggak dia hilang sendiri ya gitu. Pun kalaupun misalnya hilang sendiri, biasanya kan pecah timbul, maksudnya pecah timbul habis itu baru hilang gitu kan. Tapi kan aku bingung, maksudnya bagaimana bisa mukokel? Yang aku pikir kalau udah lama dia pasti akan mengeraskan. Tetapi keponakanku itu sungguh ajaib. Tapi aku sih yang kayak kurang menggali informasi tentang bahan-bahan alami yang dapat menghilangkan si mukokel ini. Jadi teman-teman, kalau sepupunya anakku, dia dicobalah ibunya itu pakai betadine kumur yang warna biru. Nanti aku tampilin ya yang mana betadinnya. Jadi kakak iparku bilang pakai yang ini. Jadi setiap hari berkumur, kemudian beberapa waktu mukokelnya mengecil lalu menghilang. Akhirnya aku ikutin lah, aku coba beli karena semangat kan, pengen pengen banget nih anakku cepet hilang mukokelnya. Jadi aku belilah si betadine gargle tadi. Tapi teman-teman, di sela-sela aku memakaikan obat kumur untuk anakku ini tadi, aku berpikir bahwa penggunaan obat kumur yang terlalu sering akan merusak flora di dalam rongga mulut. Maksudnya flora yang baik di dalam rongga mulut akan rusak kalau kita keseringan pakai si obat kumur tadi, sehingga akan menyebabkan timbulnya jamur di dalam rongga mulut. Dan aku kan, yang namanya sama anak pasti ibu-ibu lebih ini ya, protektif gitu kan. Jadi kayak aduh jangan sampai deh, mendingan kita melakukan pencegahan sebelum terjadi gitu kan. Akhirnya aku coba searching bahan alami apa sih yang bisa kita coba untuk menghilangkan si mukokel. Yang awalnya aku tuh nggak pernah yang namanya mau coba bahan-bahan alami. Jadi kalau sakit yaudah minum obat, gitu. So akhirnya aku dapat dari sekian bahan yang menurutku aman untuk anakku dan gampang banget, yaitu adalah madu. Jadi dengan sangat bahagia, untung di rumahku ada madu, dan madu yang aku pakai yang ini bukan iklan, tapi emang ini ada madunya di rumah. Kebetulan waktu itu dapet. Ya udah, akhirnya yaudahlah, ini belum diminum, belum pernah dibuka. Akhirnya aku pakaikanlah madu ini untuk mengobati mukokel anakku. Jadi aku kombinasi ya, betadine biru tadi nggak setiap hari, cuman misalnya seminggu 2 kali aku pakaikan. Dan ketika si mukokel tadi pecah, itu langsung aku olesin madu. Jadi aku lihat si mukokelnya ini kok kayaknya udah mulai meradang dan mau pecah ya gitu, aku langsung olesin madu. Tapi pada akhirnya si betadine tadi aku stop karena aku takut yang tadi aku jelaskan, dan aku hanya pakai ini sampai benar-benar zero mukokelnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah ini akan aku tunjukin foto mukokel anakku sebelum aku kasih perawatan yang alami tadi, dan setelah sudah benar-benar tidak kelihatan lagi mukokelnya, alias udah hilang, nol. Dan sekian video tentang mukokelku kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin sedang mengalami mukokel juga, dan semoga bermanfaat, dapat menyembuhkan juga seperti anakku. Terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.